Saya mencermati dengan seksama rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Ya, kita sering dengar ya bahwa proses legislasi pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan di DPR itu terjadi semacam diskriminasi ya. Artinya untuk pembentukan peraturan perundang-undangan pada bidang-bidang tertentu itu prosesnya cepat karena ada dananya. Ya, undang-undang Omnibus Law. Ya, cepat karena itu kepentingan investor dan segala macam. Tetapi nasib sial justru terjadi di dalam proses legislasi tentang undang-undang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Saya lihat contoh, kemarin Presiden Jokowi ketika hendak mengubah undang-undang tentang perlindungan anak terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak, Presiden akhirnya harus menempuh melalui Perpu. Karena dengan Perpu itu memotong rentang kendali yang begitu panjang dalam proses legislasi. Tetapi dengan Perpu jalannya dipersingkat dan akhirnya DPR juga setuju ya bahwa Perpu tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak khusus tentang sanksi kebiri itu disetujui dan diterima menjadi undang-undang. Tetapi di dalam pasal-pasal tentang itu disebutkan bahwa untuk mengatur pelaksanaannya diatur melalui peraturan pemerintah. Nah, anehnya peraturan pemerintah itu baru diterbitkan 4 tahun kemudian setelah Perpu itu berlaku. Nah, sehingga di sini kelihatannya janggal antara urgensi mengeluarkan Perpu ya dengan pelaksanaannya harusnya segera juga dibuat, tetapi ini memakan waktu 4 tahun. Biasanya membuat undang-undang itu memang lebih sulit, lebih lama. PP-nya itu paling 3 bulan, 6 bulan selesai dibuat. Tetapi ini kenapa ini sampai 4 tahun kemudian baru ada peraturan pemerintah dibuat? Ini salahnya siapa? Tentu kementerian yang membidangi masalah ini. Ya, memang masuk ke wilayah yang satu ini. Kalau kita lihat dari riak-riak ya, suara-suara yang menggema di DPR, ada partai yang secara vulgar mendukung ya percepatan proses ini, tetapi ada partai lain sepertinya menghambat ya. Nah, mungkin ya bagi partai yang menghambat ini kaitannya dengan konsep ya, konsep dari kelompok yang menolak percepatan proses legislasi undang-undang tentang penghapusan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak ini kaitannya dengan ya kepentingan politik ya, karena ada partai-partai tertentu di DPR sengaja menghambat ini. Kalau kita lihat di dalam pemberitaan kemarin ya soal RUU penghapusan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak ini sebetulnya media ini memberi judul Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Kapan RUU penghapusan kekerasan seksual ini disahkan? Ini pertanyaan dengan tanda tanya besar. Artinya bahwa proses legislasi terhadap RUU penghapusan kekerasan ini tersendat-sendat di DPR dari tahun 2012 sampai sekarang. Nah, ini problem. Ya, ada yang bilang karena RUU ini tidak ada yang mau membiayai, ya. Padahal negara punya biaya. Kalau misalnya inisiatif RUU ini datang dari pemerintah, bahkan kalaupun datang dari DPR sendiri,
negara selalu menyiapkan anggaran. Tetapi kenapa ini tersendat-sendat? Ada ini kaitannya dengan ideologi dan kaitannya juga dengan karena tidak ada yang mau mendanai. Nah, pihak yang merasa ini bisa dihambat, dia akan memaksimalkan upayanya untuk menghambat ini. Ya betul, Presiden boleh saja mendesak, tetapi kedudukan pemerintah di dalam proses pembentukan undang-undang, dia hanya punya hak untuk mengusulkan. Kewenangan menentukan di sini ada di tangan DPR. Jadi ya sekalipun Presiden mendesak, kalau DPR belum punya kemauan politik yang baik untuk segera menuntaskan ini bisa masih memakan waktu lama. Ya ini tadi mungkin kepentingan bisnis bisa terjadi. Karena bisnis di bidang seksual ini income yang paling besar. Ya. Kalau semua diatur di dalam undang-undang sampai sedetil mungkin, maka kejahatan industri seksual yang selama ini marak terjadi di mana-mana itu, lahan mereka akan semakin sempit. Sehingga bisa saja terjadi pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kejahatan seksual ini juga ikut menguasai, ya, menguasai kelompok-kelompok tertentu di parlemen untuk menghambat ini. Kita lihat di dalam kasus tentang perdagangan orang. Eksploitasi seksual sangat tinggi, perdagangannya di situ. Kemudian di banyak tempat hiburan, semua ini penghasilan juga tertinggi. Jadi banyak pengusaha ya punya kepentingan untuk menghambat jalannya proses percepatan pengesahan undang-undang ini. Tidak, panti pijit memang dia tidak atur, tetapi panti pijit itu menjadi sarana. Itu bungkusannya mijit, tapi prakteknya ya kekerasan seksual. Nah, ini kendala kita sekarang ini, sosialisasi publikasinya sangat minim. Yang kedua, masyarakat juga tidak berminat untuk mengetahui, membaca tentang ini. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam rancangan undang-undang ini, ya kekerasan seksual itu dia mengatur itu ada sekitar hampir 10 item. Ya, ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan aborsi, ya, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Sebetulnya bukan publik tidak memahami ya, tetapi rancangan ini belum masuk sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Karena undang-undang ini begitu dia dinyatakan sah dan menjadi undang-undang, dia mengikat seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Tetapi selama ini sosialisasi terhadap setiap rancangan undang-undang yang baru itu sangat terbatas. Apalagi sekarang DPR cukup dengan memasukkan ini di website, masyarakat dipersilakan mau baca syukur, tidak juga syukur. Ini problemnya. Ya. Kemudian dalam kasus-kasus seperti ini, saya lihat semua hanya mengandalkan penegak hukum. Peran serta masyarakat sangat minim. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan itu ada ketentuan yang mengatur tentang relawan sosial. Nah, relawan sosial ini sama sekali tidak ada. Tapi kalau relawan untuk pilkada, relawan untuk pilpres, wah itu masyarakat berbondong-bondong membentuk relawan. Tetapi kenapa relawan untuk advokasi sosial, bantuan sosial terhadap persoalan ini sangat minim dan hampir tidak ada. Ada LSM tertentu yang bergerak, tetapi sangat tidak ada anggarannya, tidak ada dana. Masalah itu. Masyarakat banyak LSM memfokuskan aktivitasnya mengadvokasi soal ini, tetapi mereka juga sangat terbatas. Walaupun mereka tetap konsisten, mereka tidak punya anggaran. Padahal di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, ya, relawan sosial yang harusnya membantu mengadvokasi soal-soal kekerasan seksual ini, anggarannya dibiayai oleh APBD dan APBN. Karena pemimpin-pemimpin di setiap daerah itu tidak peduli. Ya, mereka merasa ini aktivitas yang tidak populer, tidak menaikkan popularitasnya, tidak menaikkan elektabilitasnya. Jadi ini memang betul-betul dinomorduakan, tidak dianggap. Kalau relawan sosial ini diberdayakan, ya, misalnya setelah pilpres, setelah pemilu, relawan-relawan ini diberdayakan, dilatih sampai menjadi relawan yang betul-betul profesional,
bekerja untuk ini. Ini sangat menolong. Selama ini kita baru ribut kalau ada kasus yang menimpa banyak perempuan dan anak-anak, baru ribut. Ya, kalau tidak diributkan, ya dibiarkan terus. Masih kurang optimal, terutama pemerintah, dia selain abai dan dia merasa diri hanya dia yang bisa selesaikan. Masyarakat tidak pernah diberdayakan, ini yang salah. Ya tentu kita harus melakukan kampanye secara besar-besaran dengan media yang sudah, saya kira kalau dari aspek media tidak sulit. Tapi kemauan kelompok masyarakat mengkampanyekan secara besar-besaran bahwa ini sangat penting segera sahkan undang-undang ini. Karena korban semakin banyak ya, korban semakin banyak dan semakin brutal terjadi antara guru dengan murid, antara pengasuh dengan yang diasuh, antara orang tua dan anak, antara anak dengan mertua. Banyak terjadi. Ya, tentu ini sangat terkait dengan kepentingan masa depan bangsa, ya, menyangkut martabat manusia. Tentu advokat Nusantara sangat berkepentingan untuk meminta pemerintah supaya segera mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang supaya di awal tahun 2022 ini kita betul-betul sudah punya satu undang-undang yang memberi perlindungan kepada wanita dan anak-anak yang sekarang ini di setiap jengkal, setiap langkah mereka betul-betul terancam. Mereka bukan hanya mereka yang terancam, kita orang tua, saudara, ya, kita juga was-was. Begitu mereka keluar rumah kita was-was karena ancaman terhadap jaminan keamanan mereka ini sangat rentan.